Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, saudara-saudari yang saya kasihi juga di dalam Tuhan, mari kita kembali lagi pada kesempatan ini bersama-sama merenung dan mendengarkan sabda Tuhan. Kita akan mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 22. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus sangat menghargai bait Allah sebagai tempat untuk berdoa. Tetapi sekaligus Tuhan itu menyadarkan manusia antara aktivitas ekonomi dengan aktivitas keagamaan. Aktivitas ekonomi tidak bisa disatukan atau digabungkan dengan aktivitas keagamaan. Jika hal itu digabungkan, maka sakralitas dari rumah ibadat atau sakralitas dari pelaksanaan ibadat itu berkurang atau bahkan mengalami degradasi. Bacaan hari ini kita mendengar bagaimana Tuhan menyucikan bait Allah. Dia menyucikan bait Allah melalui tindakannya seperti yang kita dengarkan tadi, ketika dia melihat di bait Allah begitu banyak penjual-penjual dan penukar-penukar uang berada di sekitaran bait Allah itu. Dia mengusir mereka semua, membalikkan meja-meja mereka, menghamburkan uang mereka, dan sebagainya. Tindakan Tuhan ini tentu mempunyai pesan atau mempunyai maksud untuk kita, untuk manusia, bahwa doa atau tempat doa itu sakral. Tempat doa itu tidak bisa digabungkan atau tidak bisa disatukan dengan aktivitas-aktivitas lain, apalagi aktivitas pasar, aktivitas ekonomi. Dia menyucikan bait Allah karena dia
memahami atau melihat bahwa bait Allah itu menjadi tempat bagi manusia untuk bertemu atau berjumpa dengan Allah, atau tempat bagi manusia untuk menyendiri, bersua bersama Allah yang dia percayai. Dan berkaitan dengan bait Allah ini, bacaan pertama kita mendengarkan tadi bahwa dari bait Allah itu mengalir air yang bisa memberikan kehidupan di sekitarnya, atau bisa menawarkan air yang asin. Artinya di sini kita memahami bahwa bait Allah itu menjadi tempat pewartaan sabda Allah, atau tempat di mana imam, pastor, uskup, diakon, dan sebagainya itu mewartakan sabda Allah melalui renungannya, melalui khotbahnya, dan sebagainya. Dan tentunya semuanya itu disimbolkan oleh bacaan pertama tadi adalah air yang memberikan kehidupan. Secara khusus dalam hal ini adalah kehidupan rohani manusia, sehingga manusia pun bertumbuh dalam iman dan menjadi pribadi-pribadi yang hadir atau tampil di hadapan manusia atau di tengah dunia ini, memberikan kesegaran, memberikan kesejukan bagi yang lain. Teman-teman yang terkasih, dengan demikian bait Allah itu kita bisa paham kalau dicampur adukan dengan pasar atau situasi tukar menukar itu, tentu makna dari pewartaan sabda Allah itu akan mengalir tanpa makna. Karena orang pikirannya terbagi, hati orang pikirannya terbagi antara dunia dengan surga. Sehingga Tuhan mengusir atau melarang setiap orang untuk menggabungkan antara pasar dengan doa atau dengan ibadat, dengan ekaristi, dengan misa. Teman-teman yang terkasih, menarik bahwa tindakan Yesus itu tentu tidak diterima oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang yang mengalami kurban dari Tuhan mengusir mereka dari bait Allah, hingga mereka mengatakan, apa bukti dan tanda sehingga engkau mengatakan bahwa rumahku adalah rumah doa. Tuhan mengatakan bahwa rombaklah bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan membangunkannya kembali. Jadi maksud dari pernyataan Tuhan itu mengatakan bahwa kematiannya itu adalah kematian yang membangkitkan, atau kematiannya setelah 3 hari dia akan mengalami kebangkitan. Jadi yang dimaksudkannya dengan aku mendirikannya dalam 3 hari itu mengarah kepada diri Yesus sendiri yang akan menderita, wafat, dan akan dimakamkan, dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit menyelamatkan semua orang. Tentu di sini tidak pernah atau tidak terlepas dari konsep awal bahwa Tuhan Allah atau Allah itu sendiri hadir di dalam bait Allah itu. Dia menjadi sumber kehidupan bagi setiap manusia. Dia adalah air mengalir, air kehidupan yang memberikan kesejukan bagi setiap orang yang minum, atau bagi setiap orang yang tersentuh oleh air itu. Atau seperti yang kita katakan tadi, bait Allah itu menjadi tempat pewartaan sabda Allah melalui bacaan-bacaan kitab suci, renungan para pastor, imam, uskup, diakon, dan sebagainya. Jadi itu semua adalah simbol air yang mengalir ketika menyentuh setiap orang akan memberikan kesejukan dan kesegaran, dan hidupnya pun akan berbuah. Teman-teman yang terkasih, bacaan hari ini mengajak kita untuk senantiasa mencintai rumah doa atau mencintai tempat doa, dengan kesadaran bahwa disitulah kita bisa berjumpa dengan Allah, mendengarkan sabdanya, mendengarkan pesan-pesannya yang tentunya mengajak kita untuk semakin mencintai yang benar, semakin mencintai yang baik, sehingga hidup kita pun tampak sebagai orang-orang yang memang hadir mewartakan kebaikan Allah di tengah kehidupan ini.
Semoga.